Ya, kita insya Allah sudah siap semuanya. Jadi ada prioritas kita, yang pertama level SMA, SMK ya, yang level provinsi. Maka kita coba kendalikan, kita izinkan dan ada usulan. Nanti ada juga yang dari kabupaten kota, itu yang menjadi kewenangan kabupaten kota, ada SMP ya, terus kemudian ada SD, ada PAUD. Hanya memang ada masukan dari para ahli termasuk ikatan dokter itu kalau tidak salah pernah menyampaikan hati-hati kalau anak, maka mungkin yang anak PAUD atau SD bisa kita tunda dulu sehingga bisa yang kita uji coba bisa SMP, SMA, SMK. Kalau itu bisa dilakukan maka ini akan berjalan. Tentu ketentuannya kita cukup ketat, baik sejak dia berangkat sampai dengan ke sekolah, naik kendaraan apa, sampai nanti pulang lagi. Nanti akan kita edukasi mereka, gitu, pulang mandi dan seterusnya, menggunakan protokol kesehatannya ketat. Kemudian ketentuan di sekolah yang harus ada sarana prasarana untuk prokes. Terus kemudian SOP yang mesti dikerjakan di sekolah sampai laporan harian yang mau kita mau kita dorong untuk mereka bisa taat untuk lapor. Jadi sebenarnya selama ini kita sudah mendata yang lapor loh ini, yang sudah melapor kecuali yang tidak, itu ternyata sudah ada beberapa yang lebih dulu melakukan tatap muka. Jadi kalau kita lihat dari pengalaman kita September Oktober 2020, kita pernah simulasi PTM ada 36 SMA SMK. Itu 35 sukses, 1 tidak sukses ya. Terus kemudian tanggal 5 sampai 16 April 2021 ini kita uji coba tahap 1. Namanya uji coba tahap 1. Ini rintisan. Rintisan ini kita siapkan ada 35 SMP, 35 SMA, 35 SMK dan 35 MA Madrasah Aliyah. Jadi tanggal 19 sampai 23 April kita akan evaluasi uji coba ini. Lalu tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei kita uji coba tahap kedua perluasan. Jadi kita tambahin gitu. Ini bisa penambahan jumlah sekolah atau siswa dalam pelaksanaan dan ada self assessment untuk pemetaan persiapan PTM-nya. Terus kemudian 12 Juli sampai dengan September 2021 ini uji coba tahap ketiga. Kita harapkan ini sudah adaptasi kebiasaan barunya sudah jalan. Ini perluasan jumlah sekolah ataupun siswa dan ada standarisasi protokol ini desain yang kita berikan. Dan tadi sudah dilaporkan kepada kita beberapa yang sudah melakukan. Jadi ada sekolah yang pernah melaksanakan simulasi di Jawa Tengah itu untuk SD itu 1698. Lalu SMP-nya 102, SMA SMK-nya 36. Jadi ini selama ini mereka pernah melaksanakan. Jadi untuk SD ini ada Kota Semarang, Banjarnegara, Kabupaten Tegal, ada juga Kabupaten Batang, Kabupaten Blora dan Kota Salatiga. Untuk SMP ada Kabupaten Semarang, Kabupaten Blora, Kota Tegal, Kabupaten Batang, Kota Salatiga. Nah yang SMA SMK ini kita ambil sampel waktu itu satu-satu. Itu kira-kira. Untuk wilayahnya sendiri apakah semua sekolah di Jawa Tengah atau dipilih sesuai zonasi? Enggak, kalau yang SMA SMK karena dalam kewenangan saya kita minta satu-satu dulu, satu-satu. Kemungkinan nanti ada beberapa tempat yang bisa lebih dari satu. Tapi ukuran-ukurannya berdasarkan kondisi epidemiologisnya, nanti Dinas Kesehatan dan Satgas akan memantau. Yang kedua dari Dinas Pendidikan akan ngecek sarana prasarana dan SOP-nya. Maka ketika kemudian itu memungkinkan kita bisa izinkan, tapi kalau enggak tidak. Arahan Pak Gubernur termasuk dari Pak Asisten bahwa mulai 5 April besok kita akan melakukan uji coba tahap pertama. Jadi lanjutkan tahap berikutnya dan nanti Juli kita uji coba tahap ketiga. Mengapa dinamakan uji coba? Karena kita yang pertama adalah persiapan untuk sekolah memenuhi protokol kesehatan. Di daerah mana saja Pak rencana tahap pertama? Ya uji coba ini di 35 kota kabupaten. Tahap pertama langsung Ya tahap pertama satu adalah 140 sekolah itu SMP 35, SMA
SMA 35, SMK 35, dan MA 35. Berarti masing-masing kabupaten kota ada satu ya Pak? Ada 4. Oh ada 4, Ya, masing-masing. satu jenjang, ya. Tapi tadi dikatakan kalau sekolah itu kemudian mau nambah, bagaimana itu kan yang SD SMN kan kebijakan Bupati Wali Kota. Tadi oleh Pak Gubernur ya diserahkan tanggung jawabnya pada pengendalian kabupaten kota, yang penting memenuhi protokol kesehatan di zona aman, dan Bupati Wali Kota nanti mengendalikan sepenuhnya. Kita ingin membuat pelaporannya itu nanti harian supaya kita cek keamanan siswa. Kalau ada salah satu sekolah yang ternyata ada kasus positif Pak, tindakan dari dinas apa? Tutup ya. Langsung ditutup. Lalu lakukan SOP protokol kesehatan, kemudian penanganan di sekolah itu, kemudian melanjutkan PJJ. Artinya satu sekolah itu saja Pak yang ditutup, yang lain tetap Iya, berjalan. satu anak di situ langsung tutup.